kritisnya kan. Lalu cari yang biayanya itu paling kecil kan, berarti. Ya. Kenapa harus cari biaya yang paling kecil, pertanyaan saya? Nah. Oh, iya. Mengapa? Yang lain boleh jawab. Mengapa harus cari biaya paling kecil? Biar lebih murah, Bu. Iya, ya. Kamu beli barang kan paketnya saya dapat barang berkualitas tapi biaya paling kecil kan, betul nggak? Nah, itu yang kita inginkan, sama prinsipnya. Tapi di sini kita akhir-akhir ini kan langsung pakai yang $100 juga kan? Iya, tapi kan kamu belum, kalau kamu nggak coba begitu, kamu nggak tahu mana yang terbaik. Bisa aja kamu sembarang kan, betul nggak? Nggak bisa sembarang ini. Makanya sebenarnya hitungannya nggak susah, tapi logika ekonominya di sini, namanya juga kita manajemen proyek, logika kita mengatur kegiatan kita dan biaya-biaya yang kita keluarkan harus seminimal mungkin untuk mendapatkan tujuan kita. Itu yang namanya manajemen proyek. Ini hitungannya nggak sulit. Sebenarnya nggak, kalau udah ada diagramnya ya nggak sulit. Bu, ada yang masih saya agak bingung. Yang mana? Yang ini kan, yang G dia waktu aslinya 6 minggu. Terus pas di crash jadi 2 minggu itu biayanya 100. Jadi biaya yang 100 ini kan untuk yang 2 minggu kan. Sedangkan yang di sini kan yang G-nya minggunya jadi 5 minggu aja. Kenapa kita tetap pakai biaya yang 100 ini? Enggak, kan kita lagi di poin D ya. Kita mau mempercepat 2 minggu saja dari jadwal normalnya 21 itu. Tadi maksud kamu kenapa nggak milih, kenapa? Nggak, saya bingung sama yang biayanya, pakai biayanya. Ya. Kalau yang tadi kan ini kan selisihnya emang 1, jadi 33 biayanya udah sesuai. Sedangkan yang G kan kayak beda gitu. Beda G itu kan kamu hanya percepat 1 minggu saja supaya gini. Yang kamu lihat itu di ujungnya yang 19. Tolong di diagram jaringannya, Dopri. Yang kamu fokus itu di waktu penyelesaian proyeknya ini loh, yang terakhir nih di event 6 ini. Ngerti nggak? Iya. 19 G itu kan dari 6 menjadi 2, tapi kan kita boleh 6 menjadi 5 karena kan batas maksimal boleh dipercepat itu adalah waktu paling pendek yang boleh dipotong itu hanya sampai 2. Nah, tapi kalau kita 6 ke 5 kita masih boleh. Ngerti nggak? Kita ambil 1 hari aja supaya ini ujungnya jadi 19. Karena kan dari soal D dia mintanya 2 minggu saja. Udah nggak belum? Oke, Bu. Saya mau coba nanya, Bu. Ya, silakan. Kenapa 2 minggu enggak sekalian langsung aja ke contohnya ke E-nya atau ke G-nya, Bu? Kan E-nya kan 3 minggu, Bu. Oh, kalau kamu langsung G jadi 4, itunya jadi 19, kamu keluarkan biaya $200. Sedangkan kalau saya percepat E 1 hari dan G-nya 1 hari jadi 5, jadi saya hanya keluarkan $133. Jadi kamu bisa hemat berapa uangnya? Terputus, Bu. 77 kan? 7, Bu. Hah? 770. Kamu bisa hemat $77. Dari 21 hari menjadi 19 hari kamu bisa hemat 21 hari. Kalau kamu langsung bantai ke kegiatan G, kamu ambil 2 langsung di sini, emang lebih mudah. Tapi kamu keluarkan dana $200, betul nggak? Karena kan G itu per harinya $100. Ngerti? 2 berarti 2 kali 100-nya gitu. 1,33. Berarti intinya cari yang paling murah gitu, Bu ya? Iyalah. Kalau di dalam proyek besar itu pengaruh sekali. Ini kan hanya contoh gitu. Tapi kalau $77 lumayan juga ya dikali. Sekarang $1 berapa tuh? Kalau kegiatannya ribuan, kalau kita nggak hemat begitu ya itu apa? Berkos lah. 14. Oh, kalau ini saya makan semua nih sisa 1 ini jadi kalah lah ya, Bu ya. Ini kan 14 ini. Nggak boleh. Bentuknya ya juga, pokoknya satu, kalian harus pahami
lintasan kritis, 2 kenapa harus di lintasan kritis, 3 kenapa harus biaya paling kecil. Kita mau mengerjakan proyek dengan biaya seminimal mungkin. Kamu mau bangun rumah yang bagus tapi biayanya seminimal mungkin juga kan. Gitu. Ya, Di luar kita nggak berbicara tentang kualitas ya. Pasti kita pengennya biaya minimal tapi kualitasnya juga bagus begitu. Oke. Nah, yang deh, coba Bu. Yang berarti kan kayak $500 tuh berapa kan waktunya, kalau contohnya berarti kan 133 kan. Jadi kan $133 untuk biaya untuk 2 minggu. Nah, untuk $500 itu bisa berapa minggu kan, Bu? Oh enggak, kamu harus soal nomor 5 yang E itu lebih menarik lagi. Kamu harus gini ya. Nanti kita bahas, ini waktunya udah habis teman-teman, mungkin udah ini. Saya hanya kasih kamu matikan ininya dulu. Oke. Jadi kamu punya uang $500 nih. Kamu juga udah. Jadi kamu harus main di diagram jaringannya terus. Nah, kamu jangan sampai langsung bantai di kegiatan G-nya. 6 jadi 2 jadi $400. Saya kira kamu bisa milih di antara itu. Anda boleh terus kok memilih sampai maksimalnya berapa. Sebenarnya jawabannya sudah ada sih. Jadi kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Saya kira waktunya udah habis nih. Oke? Coba dipikirkan. Sebenarnya $500 itu ya kamu coba dulu lah, nanti kita ini ya. Sebenarnya di Aturannya sama ya, Pak? Aturannya sama. Kita manajemen proyek namanya, kita harus fokus pada manajemen. Kita sebenarnya enggak ini ya, hitungan dengan pemahaman mengapa saya harus hitung itu harus klop ya. Mengapa saya harus memilih ini, mengapa saya harus memilih ini. Jadi harus klop. Masih banyak sih model soalnya nanti. Ini hanya yang lain nanti itu ya. Di pertemuan berikutnya kita bahas. $500 itu sebenarnya kalau biaya kelasnya 300, yang poin C itu kita udah terhitung, berarti kita udah tahu jawabannya sebenarnya kira-kira. Nanti kita lihat lah ya di pertemuan berikutnya. Jadi kita masih ada minggu depan kan, kalau nggak salah. Masih, Bu. Oke, jadi nanti ujiannya nanti sampai crash gitu. Saya kira cukup. Selamat malam semua, absen disimpul jangan lupa ya. Baik Bu, selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih.